Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Asyanti Maudoto, jurusan PG PAUD, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Gorontalo. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, oke, sebelum saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik itu seperti apa, kita sebagai umat beragama, alangkah baiknya untuk berdoa dalam memulai segala aktivitas ataupun segala hal yang dilakukan. Kita tengah adakan kedua tangan dan tunduk sejenak. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Oke, sebelum teman-teman mengenal apa itu perkembangan peserta didik, teman-teman harus mengenal dulu atau mengetahui dulu pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi kepada peserta didik atau anak seperti volume, tinggi, dan massa karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh dan bersifat irreversibel. Pertumbuhan yang bersifat irreversibel artinya hal yang tidak dapat diubah atau tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan pengertian perkembangan merupakan proses menuju kematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Jadi, pengertian perkembangan peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang pengajar dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat pada siswa tersebut, baik itu dengan mengikuti kurikulumnya maupun visi dan misinya. Nah, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik, terdapat 3 aspek perkembangan anak atau peserta didik, yaitu aspek fisik atau psikomotorik, kognitif, dan sosial emosional. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri anak atau peserta didik yang sedang belajar. Faktor ini meliputi gen, kecerdasan, bakat, dan kepribadian. Gen atau sifat bawaan yaitu kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan anak atau peserta didik secara fisik, kognitif, serta emosi. Riwayat keluarga dengan penyakit atau gangguan tertentu dapat turun pada anak sehingga anak kemungkinan besar memiliki penyakit atau gangguan yang sama. Yang berikutnya, kecerdasan. Setiap anak atau peserta didik pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan sendiri merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat berbagai hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Bakat khusus. Setiap anak atau peserta didik terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau intelijensinya, tetapi juga kemampuan lain terkait aktivitas dan olah tubuh. Yang terakhir, kepribadian. Kepribadian yang dimiliki peserta didik berpengaruh terhadap bagaimana ia merespon lingkungannya, termasuk mengatasi permasalahan yang mungkin dia akan hadapi.
Nah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar atau lingkungan luar dalam mempengaruhi belajar peserta didik atau anak. Faktor ini meliputi kesehatan dan nutrisi, peran keluarga, dan lingkungan sosial. Faktor yang pertama meliputi kesehatan dan nutrisi. Kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peserta didik yang sehat dapat menjalankan kegiatannya dengan optimal. Kesehatan ini harus ditunjang oleh nutrisi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, secara fisik ia sudah siap untuk melakukan segala kegiatan atau aktivitasnya. Yang kedua, peran keluarga. Pola asuh yang tepat serta budaya yang sehat dalam keluarga dapat membantu peserta didik atau anak untuk berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewatinya. Selain itu, hubungan yang harmonis serta kemampuan finansial yang stabil juga menunjang perkembangan peserta didik. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan memberikan pengaruh secara positif dan negatif. Namun, bagaimana peserta didik atau anak dapat merespon lingkungan sangat dipengaruhi oleh penanaman nilai dan moral sejak dini dalam keluarga. Nah, ada berbagai faktor yang menghambat perkembangan peserta didik. Di antaranya, yang pertama, kondisi lingkungan penuh tekanan. Yang kedua, terbatasnya aktivitas fisik. Yang ketiga, malnutrisi. Yang keempat, tidak ada kedekatan emosional dengan anak. Yang kelima, pengaruh geografis. Yang keenam, status sosial ekonomi bawah. Yang terakhir, yang ketujuh, polusi udara. Oke teman-teman, berakhir sudah tentang materi perkembangan peserta didik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan yang saya sebut nama beliau, Ibu Yanti Juniarti SPD MPD. Sekian dari video saya. Bila ada tutur kata atau kalimat yang salah dalam pengucapan pada materi yang saya berikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.